Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Perjumpaan di dalam firman Tuhan selalu membahagiakan, menggairahkan. Karena firman Tuhan adalah kerinduan kita. Saudara-saudara, saya berada di San Diego Hills, sebuah ikon yang menggabungkan forest lawn dengan budaya Indonesia, dan ini konsep pemakaman atau kuburan yang pertama di dunia sejak 2017. Dari sini firman Tuhan akan berkumandang. Apalagi pada minggu terakhir Passion menjelang kematian Yesus Kristus. Kita dengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita berjumpa lagi dengan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Untuk itu, bukalah hati dan pikiran kami agar kami boleh memahami firman-Mu dengan baik dalam hidup kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan hari ini memperlihatkan kepada kita tentang percakapan antara perempuan Samaria dan Yesus. Sebelum perempuan Samaria melakukan perjumpaan dengan Yesus, ia merasakan kekosongan di dalam hidupnya. Tetapi setelah ia melakukan perjumpaan dengan Yesus, dia pun menerima air hidup yang daripada Yesus itu sendiri. Sehingga dengan itu perempuan Samaria tersebut menjadi tahu bagaimana menyembah dan beribadah kepada Allah dengan benar. Satu hal yang menarik dari perjumpaan terhadap Yesus, bahwa ketika kita melakukan perjumpaan dengan Yesus, maka hidup kita ini akan diubah secara total. Seperti tadinya perempuan Samaria yang tidak tahu bagaimana harus menyembah dan beribadah kepada Allah dengan benar, tetapi kini dia sudah menjadi tahu. Tadinya dia menekankan, di gununglah tempat mereka menyembah Allah, dan singkatnya mereka percaya bahwa ada tempat-tempat tertentu yang dikultuskan untuk menyembah Allah. Dari sinilah Yesus membantah kepercayaan mereka dengan mengatakan bahwa Allah itu roh. Allah itu omnipresent, yaitu di mana setiap ada orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, Allah hadir di sana. Jadi bukan persoalan tempat di mana kita harus menyembah Allah. Di dalam hidup ini kita pun sering mengalami kebingungan bagaimana dan di mana menyembah Allah dengan benar. Bagaimana menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Kita sering lupa bahwa Allah itu maha hadir. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dia tidak hanya berada di gereja, tetapi dia juga hadir dalam hati manusia. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, marilah memahami dengan Allah dengan baik. Khususnya pada saat ini kita sedang menanti-nantikan kebangkitan Yesus yang telah mati untuk menebus segala dosa kita. Dengan penyerahan diri Yesus itu, marilah kita belajar untuk selalu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah telah memberikan keselamatan untuk kita melalui kematian anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang selalu membekali hidup kami, agar kami boleh menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Kuatkan hati kami, kuatkan diri kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.